melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Fauzi misalnya, meninggal Fauzi. Nah itu pengadilan harus Mahfud itu ketika memerintahkan jabatannya apa, yang diperintah siapa, alat untuk membunuhnya apa, buktinya apa, kemudian otopsinya bagaimana dan seterusnya, kuburannya di mana. Nah itu sulit ditemukan. Tetapi undang-undang mengatakan pelanggaran HAM berat ini tidak ada daluarsa. Kapanpun terus harus diusut. Kapanpun, sampai kapanpun. Kalau kejahatan berat mungkin ya 18 tahun sudah daluarsa. Tidak bisa ditangani ya dianggap selesai. Pencurian, pembunuhan 18 tahun orangnya lari, sudah 20 tahun muncul, habis kasusnya. Gitu. Nah kalau pelanggaran HAM berat tidak ada. Cuma itu sulit dibawa ke pengadilan. Kami sudah membawa 34 terdakwa ke pengadilan. Itu ternyata oleh pengadilan dibebaskan semua 34. Tidak satupun yang dihukum. Kenapa? Buktinya tidak ada. Pelaku langsungnya itu dalam tindak pidana tidak ada. Sehingga hukum acaranya itu mungkin memang harus berbeda. Nah oleh sebab itu yang saya lakukan sebagai pemerintah itu adalah korban. Pelakunya itu urusan sana, Kejaksaan Agung, DPR sana. Urus itu pelaku siapa yang melaku, mau dihukum berapa. Tapi yang kami datangi korban kayak gini tadi. Korbannya, ini korban yang tidak tahu apa-apa. Saya selalu bercerita begini, betapa orang seperti Pak Habibie itu dulu kayak gini. Nggak boleh pulang Pak Habibie itu. Tahun 60, dia itu dikirim oleh Bung Karno ke Jerman sekolah karena anaknya pintar banget. Tahun 63 lulus master. Tahun 65 persis terjadinya G30S. Dia lulus doktornya. Nggak boleh pulang. Orang hebat seperti itu nggak boleh pulang. Kan untungnya dia ketemu Pak Harto. Tahun 74 Pak Harto ke Jerman, mengumpulkan anak-anak Indonesia di situ. Biasalah mengumpulkan masyarakat. Lalu di situ ada Habibie. Kenal kan, karena waktu bapaknya Habibie ini meninggal, Pak Harto yang membantu ikut mensalatkan dan sebagainya. Tuh, Rudi kamu berada di sini ya Pak, saya nggak boleh pulang. Lalu kenapa? Ini Pak Hartonya sendiri yang buat kebijakan. Udah tahu satu persatu kan. Kenapa? Iya gitu. Akhirnya udah pulang kamu. Bisa coba jadi Presiden Republik Indonesia. Karena ini tadi anak-anak pintar-pintar nih orang. Orang pilihan. Bisa dapat beasiswa ke luar negeri di zaman itu. Ketika fasilitas untuk belajar bahasa, fasilitas komunikasi, perpustakaan masih belum banyak. Mereka sudah bisa dikirim ke luar negeri. Kan aset bangsa. Kita hilang satu generasi orang pintar-pintar ini. Nah saudara, pelanggaran HAM yang lain kita juga begitu. Itu cari korbannya siapa. Yang G30S yang di Indonesia kita cari korbannya juga. Cuma agar kita objektif, ya kita mulainya tidak di tahun tadi, mulai di tahun 65 kan. Nah tim kami ini mulai sejak tahun 59 sampai 65. Nah di situ memang korban-korban semacam civil war gitu ya, perang antar masyarakat yang jadi korban juga yang sangat banyak itu bukan hanya dari PKI, juga dari kalangan kelompok-kelompok lain juga korbannya banyak, sehingga kemarahan Orde Baru pada waktu itu keberingasan, kebrutalan Orde Baru ketika itu, lalu dari masyarakat di awal-awalnya tuh cukup mendapat dukungan keras. Bahkan kalau di demo di film-film lain demo-demo itu ada juga kecaman terhadap Bung Karno dan sebagainya, demo-demo di saat itu. Nah sekarang mari kita proporsionalkan sejarah ini dan bangsa ini jangan sampai terlanjur memasuki atau mengulangi lagi kejadian yang seperti itu, sehingga mari kita bangun negara ini sebagai negara konstitusional dan negara yang demokrasi tentu saja. Karena hanya demokrasi mekanisme yang paling bagus untuk membangun negara. Itu aja pengantarnya Mas Fauzi. Terima kasih Prof. Oke, waktunya terbatas, jadi sebenarnya saya banyak banget pertanyaan dan kesempatan langka. Saya juga senang banget bisa ketemu Prof. Tapi karena terbatas mungkin dari penonton saja ya langsung. Apakah ada yang mau bertanya? 1, 2, 3.
Prof, saya izin memberikan mic dulu, Prof. Selamat sore, saya Edvan, mau bertanya sama Prof. Mahfud. Dari film tadi kita melihat ya, orang-orang exile ini mencintai Indonesia dengan sepenuh hati, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena negara tidak membalas cintanya. Itu masih melenggang sampai hari ini, karena kita melihat masih banyak museum-museum yang menjual rasa takut, museum lubang buaya, pengkhianat PKI segala macam. Berbeda kalau kita ke museum yang lain. Saya ke museum tidak berbaukan Orde Baru, terasa sangat indah dan cheerful. Tapi kalau kita ke museum Orde Baru itu sangat muram, suasananya gloomy. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Prof jalan keluarnya jika negara masih melenggangkan rasa takut seperti itu, Prof? Atau kita perlu membuat museum kolektif yang memberikan kebenaran seperti di film Exile ini, atau bagaimana gitu aja, Prof? Sekian, terima kasih. Langsung 3, maaf. Jadi siapa ya? 2 ya? Gimana? Selamat sore, Prof. Mahfud. Saya bertanya, Prof, terkait setelah tahun 98 reformasi telah dilakukan demokratisasi yang ingin menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia, Prof. Pertanyaan saya sederhana saja, Prof. Tindakan apa moral utopis politik yang bisa negara lakukan atau yang ideal dan sesuai normatif agar tidak terjadi atau preventif terjadinya kejadian seperti pelanggaran HAM berat seperti ini, ataupun terjadi kembalinya pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang. Kira-kira kondisi kebijakan negara yang paling ideal untuk mencegah dan saat terjadinya kembali pelanggaran HAM berat, apakah kira-kira kebijakan bisa konkret dilakukan oleh sebuah negara, khususnya Indonesia sih, Prof. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Rio, saya perwakilan dari mahasiswa Universitas Pertamina yang mengambil program studi hubungan internasional. Saya izin untuk bertanya kepada Prof. Mahfud. Tadi, untuk pertanyaan saya ini kurang lebih sama seperti mirip tadi dari pertanyaan saudara sebelumnya. Cuma kan tadi kan saudara itu mempertanyakan lebih dari posisi Indonesia sebagai negara. Pertanyaan dari saya adalah, saya ingin mengetahui dari posisinya Prof. Mahfud sebagai personal, sebagai individu, sebagai pribadi. Apabila nanti ke depannya mungkin 10 atau 20 tahun kembali, posisi Indonesia saat ini mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh para eksil ini, mungkin Prof. Mahfud bisa bertindak karena posisinya Prof. Mahfud berada di pemerintahan sebagai baik mungkin sebelumnya dari Menko Polhukam di eksekutif maupun di yudikatif. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika nanti selama 20 tahun ke depan Prof. Mahfud tidak berada di pemerintahan, baik di eksekutif maupun yudikatif, masih bisa memberikan kontribusi, atau misalnya Prof. Mahfud masih bisa membuat satu gerakan yang sekiranya bisa memberikan hak-hak bagi para eksil-eksil di kemudian hari. Namun posisinya Prof. Mahfud sebagai individu atau sebagai warga biasa. Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Sekian. Yang terakhir siapa namanya tuh? Rio, Prof. Rio. Iya. 3 dulu ya. Saudara Edvan,
Saudara Alfian, Saudara Rio, gini, itu cerita tentang eksil itu seperti cerita orang jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Saya cinta Indonesia, tapi Indonesia tidak mencintai saya. Itu dulu. Sekarang nampaknya yang bertepuk sebelah tangan pemerintahnya, karena mereka udah pada tidak mau pulang pada umumnya. Kalau yang eksil ini. Dulu waktu mereka menggebu-gebu mau pulang itu tidak ada yang ngasih. Setiap datang, setiap kirim surat saya ingin pulang gitu, kirim surat ke kedutaan, itu tidak pernah ada balasan. Kirim surat ke keluarganya juga surat disortir. Dan itu menjadi agenda pemerintah, karena ini masalah kemanusiaan. Indonesia itu kan negara yang berdasar kemanusiaan. Mula-mula lahirnya kan karena kemanusiaan, mula-mula. Lalu kemudian hak-hak kemanusiaan itu lalu dirumuskan di dalam Pancasila itu. Hak bertuhan, hak untuk hidup sesama manusia secara adil dan beradab, hak untuk bersatu sebagai satu komunitas geopolitik, lalu hak mengambil keputusan melalui demokrasi dan membangun keadilan. Itu kan semuanya kemanusiaan gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu, nah sekarang itu kita buka, pemerintah sudah kirim surat ke semua kedubes, siapapun orang luar negeri yang tidak bisa pulang karena kebijakan pemerintah itu supaya langsung dilayani. Kalau ada kesulitan pulang, bilang pemerintah Indonesia pasti akan menyediakan tempat untuk waktu tertentu minimal sampai jelas masalahnya. Nah itu jadi tidak bertepuk sebelah tangan kalau sekarang. Nah soal museum, nah itu tadi kan saya katakan kenapa eksil begitu, dengan pemerintah eksil sudah bagus, tapi kok masih banyak museum yang sekarang didirikan. Nah karena saudara, kebijakan pemerintah terhadap orang, ya terhadap artinya orang yang dianggap dulu terlibat di diskriminasi dan sebagainya, sekarang manusia dianggap sama. Nah sekarang peninggalan ya monumen-monumen dan situs dan sebagainya itu karena dibuat pada masa tertentu, dan sekarang belum ada keputusan resmi bahwa keputusan resmi sejarahnya itu seperti apa, maka sekarang belum ada pemerintah yang mau mengusik ini. Dan supaya ingat juga bahwa museum-museum seperti itu ya kan bukan hanya museum soal PKI, museum soal DITI aja, ya kan banyak. DITI ini kan baru saja juga kita jelaskan lah, kita clearkan misalnya dengan peristiwa pondok pesantren yang di Jawa Barat itu, Panji Gumilang gitu ya, kan ada kaitannya dengan DITI, dan yang begitu tuh masih banyak sejarah kita. Nah kedepannya, nah, kalau yang soal ini museum itu ya memang sekarang museum-museum itu yang dibuat zaman Orde Baru yang selalu menjadi tujuan wisata sekarang kan tidak lagi. Di Jogja tuh ada monumen Jogja Kembali, wah sekarang udah ndak ada orang rekreasi ke sana. Dulu anak sekolah kan harus ke sana, ke Monas gitu, lihat sejarah perjalanan bangsa di dalam diorama, kemudian ke Museum Mandala di Jogja dan seterusnya. Itu dulu, sekarang sudah tidak lagi gitu, cuma tidak dibongkar gitu. Nah dia dibuat sekarang tempat tujuan-tujuan wisata yang baru. Kemudian Mas Alfian, itu tahun 98 terjadi demokratisasi sehingga kita menikmati kebebasan seperti sekarang. Saudara, kemarin nih saya dan tim saya datang ke daerah-daerah, ke keluarga korban pelanggaran HAM berat pada tahun lalu sebelum buat keputusan itu. Saudara, gini, ada yang menarik. Beberapa orang itu ingin agar masalah pelanggaran HAM berat ini tidak diungkap lagi.
keluarga korban. Kenapa? Kenapa begitu? Ada yang mengatakan, Pak, kalau sekarang diungkap lagi, kami malu loh. Misalnya Pak, korban pelanggaran Petrus. Ya, saudara juga tidak tahu Petrus itu kebijakan tahun 84. Penjahat-penjahat itu ditembak di pinggir jalan tanpa pengadilan. Dan yang kena tidak hanya penjahat juga. Kadang-kala orang difitnah gitu dilaporkan, Pak itu jahat, tembak itu ada jahat tembak. Nah ada yang sekarang, itu keluarga Petrus itu mau kami pulihkan. Kamu apa yang diinginkan? Kamu saya beri ini, beri itu. Seperti yang di Aceh itu, kita kasih keluarganya yang dianggap orang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu kan banyak yang dikurung, lalu dimasukkan semen, digelundungkan, hilang gitu, ada yang ditembak. Nah keluarganya kita kumpulkan, kamu minta apa? Ada apa? Saya perlu 2 sapi, Pak, saya perlu rumah hancur. Kita kasih. Itu korban pelanggaran HAM berat. Nah tapi ada juga yang tidak mau. Pak katanya, kami malu kalau kami sebagai mantan pelanggaran HAM berat, lalu kami mengaku. Kami diketahui karena apa? Saya sekarang sudah bekerja di kantor bank dengan gaji besar. Malu dong saya kalau saya diumumkan sebagai pelanggaran HAM berat minta ini ke negara. Tolonglah jangan diumumkan. Malu, saya sudah bekerja dengan baik. Saya juga, kakek saya PKI, saya sudah bekerja dengan baik. Lalu malah dimasalahkan orang saya kalau diungkap sekarang. Karena negara sekarang sudah memberi kebebasan yang sama. Itu sejak era reformasi. Jadi secara psikologis tidak mudah juga. Nah, bagus juga kalau dilanjutkan nih pembuatan film-film kayak gitu kepada pelanggaran HAM berat yang lain. Ya bukan hanya PKI. Ada GAM, ada Papua, kemudian ada macam-macam lah. Ada 12 lah kalau ingin tahu nanti bisa di googling apa 12 masalah. Itu banyak cerita-cerita yang sangat mengharukan di situ. Nah, sehingga saudara lu apa ke depannya agar tidak terjadi lagi. Saya berpikir ke depan akan sulit terjadi lagi perang ideologi seperti ini. Sekarang ini sebenarnya yang terjadi perang keserakahan. Ya. Wah, itu soal kisah lain lagi. Pelanggaran HAM itu sekarang karena bukan soal kalau PKI itu dulu kan ideologi ya. Soal ideologi negara. Kalau sekarang itu sumber daya alam. Masyarakat jadi korban pelanggaran HAM berat itu banyak sekali karena sumber daya alam. Masyarakat adat tersingkir dari dari huniannya atas nama pembangunan, tetapi kemudian itu menjadi milik investor yang tidak jelas juga kontribusinya terhadap negara. Sehingga ke depan perjuangan saudara itu bukan soal kayak eksil karena ideologi. Sekira soal ideologi sudah tidak terlalu ini. Tapi pengelolaan sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat secara komunal gitu ya. Sekarang ini sedang menjadi masalah yang agak besar. Saudara Rio, ya saya misalnya tahun depan atau 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan sudah tidak di pemerintahan, apakah masih bisa berkontribusi? Begini, kontribusi saya itu sangat kecil sebenarnya. Karena sebenarnya kontribusi ini dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter yang pada waktu itu tidak terbayangkan. Saudara banyak mungkin yang belum lahir atau masih kecil ketika reformasi itu. Pak Harto itu kuatnya luar biasa dulu. TNI itu bukan 100%, 1000% membela Pak Harto. Rakyat Indonesia itu pada tanggal 23 Maret tahun 98 masih 1000% mendukung Pak Harto. Tidak ada yang lebih kuat. Tetapi kemudian saya selalu mengatakan aspirasi murni dari rakyat itu atau ide demokrasi dan kebebasan terhadap pelanggaran HAM itu tidak bisa dibendung oleh
pemerintah sekuat apapun pada era sekarang. Oleh sebab itu Pak Harto 23 Maret dinobatkan sebagai presiden terkuat. Kalau Pak Harto dulu dehem gitu, gitu, itu menterinya ikut dehem, rakyat seluruh Indonesia ikut dehem. Pak Harto dulu ada kesulitan cabai dulu, kesulitan cabai. Lalu sehingga cabai itu busuk-busuk dan sebagainya. Kemudian produksi cabai kurang, Pak Harto pidato di sidang kabinet makan cabai. Pak Harto ada cabainya sama tempe gitu. Pak Harto udah makan, tapi menterinya makan sampai matanya merah makan cabai betul. Karena melihat Pak Harto nyuruh makan cabai gitu. Nah, Pak Harto yang begitu kuat itu hanya perlu waktu 2,5 bulan jatuh. Saya tahu 23 Maret sampai 21 Mei 2 bulan. Kalau ada yang menghitung mulai sidangnya 11 Maret ya 2,5 bulan. Jatuh juga, gampang sekali jatuh. Gitu. Sehingga lalu lahir reformasi. Nah, reformasi itu saudara kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan anti PKI apa itu dikeluarkan dari penjara. Kemudian screening itu dihapus. Siapa mau cari kerja tidak usah pakai surat keterangan PKI. Yang dari dianggap PKI semua dikeluarkan, termasuk Subandrio, siapa keluarkan semua. Dibebaskan zaman Habibie. Lalu pada zaman Gus Dur kemudian eksil ini, korban itu yang luar negeri mulai dibuka oleh Gus Dur, dikirimlah Pak Yusril suruh ke sana. Mungkin belum berhasil, baru rumusannya kemarin, baru tahun 2023 itu. Dan sekarang semuanya sudah bisa, mereka kapanpun mau pulang itu sudah bisa. Sudah ada keputusan negara tentang itu. Sehingga ini sebenarnya berjalan. Nah terus saya mau apa? Saya masih bisa memberi pendapat, saran-saran terhadap pemerintah. Yang penting ke depannya itu yaitu satu, kita bangun negara konstitusional, demokrasi. Ya, demokrasi, konstitusi itu artinya apa? Kedaulatan rakyat itu harus seiring dengan kedaulatan hukum. Nah, kadangkala kalau hukum dibelok-belokkan itu berbahaya. Kadangkala hukum itu bisa dijadikan alat oleh kekuasaan untuk sewenang-wenang, tapi bisa dijadikan alat untuk membangun kesejahteraan. Reformasi itu sebenarnya gagasannya menjadikan negara ini menjadi sebuah negara yang demokratis, konstitusional. Ini mudah-mudahan kita bisa capai. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Saya masih ada acara berikutnya ini, acara kita bersama di tempat lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Mahfud. Mohon maaf teman-teman yang belum bisa bertanya karena ada keterbatasan waktu. Tapi sebelum itu mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kita sebenarnya dokumenter tapi sangat bisa dinikmati. Kalau Stefan itu bahwa sebenarnya itu gerakan ya bukan kontak gitu dalam seperti itu gerakan DKI. Dikatakan lebih
pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Ya itu kuncinya. Negara itu bersama, apapun siapapun yang berkuasa dan apapun pandangan rakyatnya yang berbeda, itu jangan sampai terjadi saling bunuh dan mengusir dan melarang rakyat. Mengingatkan setiap pemerintah yang tampil ke sebuah rezim itu bisa berhati-hati dengan rakyatnya. Yang Maha Esa. Prof, tapi Satgas Bang Yudi Sigal itu jadi tidak terbatas waktu. Pemerintah tapi ya sejauh yang saya bisa pun kan tidak peluang oposisi buat mayoritas yang sistemnya. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi. Keluar 03 Prof. Banyak yang sudah daftar itu profesi pengacara, tapi untuk apa terlalu rame-rame ya. Tapi banyak juga ya kita suruh ya ikut aja nanti kalau mau ikut. Banyak lah nanti. Tapi Prof sendiri kan dulu mantan ketua MK ya. Apakah Akan dan membuat kejahatan yang Kesempatan langka.